Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurliani. Saya akan menjelaskan tentang penetapan kadar NaCl metode argentometri. Sebelum itu, kita review dulu tentang titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan salah satu titrasi pengendapan atau titrasi presipitimetri. Titrasi argentometri itu sendiri ada 3 cara. Yang pertama ada cara mol dengan titrannya Ag nitrat dan indikatornya kalium kromat. Kemudian ada cara Volhard dengan titrannya KSCN atau NH4SCN dan indikatornya Fe3+. Kemudian ada cara Vian dengan indikatornya dengan titrannya Ag nitrat dan indikatornya indikator adsorpsi. Kadar NaCl yang akan kita tetapkan di laboratorium PHT1 ini ada 2 sampel. Yang pertama ada sampel margarin, kemudian yang kedua ada sampel ikan asin. Pertama, kadar NaCl pada margarin dengan metode titrasi argentometri cara mol. Dasarnya, itu dalam suasana netral, NaCl dalam margarin direaksikan dengan Ag nitrat membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Untuk penunjuk titik akhir pelitaran digunakan indikator kalium kromat, sehingga diperoleh titik akhir membentuk endapan Ag kromat yang berwarna merah bata. Endapan AgCl yang terbentuk terlebih dahulu karena KSP AgCl lebih kecil dibandingkan KSP Ag kromat. Reaksinya yaitu NaCl akan bereaksi dengan Ag nitrat membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Kemudian, Ag nitrat akan bereaksi dengan kalium kromat sehingga membentuk endapan Ag kromat yang berwarna merah bata. Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita siapkan dulu peralatan gelasnya dan bahannya serta reaksinya. Reaksi yang kita gunakan yaitu MgO, kalium kromat, dan penita, yaitu AgNO3 0,1N. Kemudian, hal yang pertama kita siapkan yaitu kita siapkan terlebih dahulu air panas dan penitar, yaitu penitarnya AgNO3 0,1N. Kemudian, sampel kita timbang sebanyak 2 gram margarin, kita timbang dengan di Erlenmeyer 100 ml menggunakan neraca analitik. Sampel yang ditimbang margarin tidak boleh berantakan di leher Erlenmeyer, harus tepat di dasar Erlenmeyer. Kemudian kita larutkan dengan air panas yang sudah kita siapkan sebelumnya, kurang lebih sebanyak 50 ml. Kemudian air panas ini fungsinya untuk memudahkan melarutkan si sampel margarinnya. Kemudian kita masukkan lakmus merah, fungsinya untuk mengecek apakah larutan yang kita gunakan ini, sampel yang kita gunakan ini sudah netral atau belum. Karena titik kritis dari metode titrasi argentometri cara mol ini suasananya harus netral. Jika belum netral, kita tambahkan MgO. MgO ini bentuknya hablur. Jadi kita tambahkan kurang lebih sebanyak seujung sudut hingga netral. Mengecek netralnya bagaimana? Jadi lakmus merahnya berubah menjadi warna ungu. Kemudian kita tambahkan indikator kalium kromat 5% sebanyak 10 tetes dan dilanjutkan dengan dititah dengan AgNO3 0,1N sampai titik akhirnya endapan merah bata. Pengerjaannya harus sangat cepat ya, karena untuk pengamatan titik akhir dari sampel margarin ini cukup sulit. Jadi harus cepat ditimbang, kemudian kita larutkan dengan air panas, kita cek apakah sudah netral atau belum. Kalau belum kita masukkan MgO, kemudian kita tambahkan indikator, kemudian langsung kita titar. Jika terlalu lama, margarinnya akan membeku. Jadi akan kesulitan untuk pengamatan titik akhir. Kemudian kita kerjakan blanko. Blanko ini berisi air sebagai pelarutnya.
fungsi dari blanko itu sendiri yaitu untuk faktor koreksi, mengoreksi si pelarut yang kita gunakan, yaitu air. Jadi air biasanya dia suasananya sudah netral, jadi langsung kita tambahkan ke indikator kalium kromat 5% sebanyak 10 tetes. Kemudian kita titar dengan AgNO3 0,1 N sampai warnanya larutan kuning, endapannya merah bata. Jadi, blanko terlebih dahulu yang kita kerjakan, kemudian sampel margarin kita kerjakan duplo penimbangan, ya. Hitungannya, kadar NaCl sama dengan volume per liter dikurangi volume blanko dikali normalitas Ag nitrat dikali BST NaCl, yaitu 58,5, dibagi bobot sampel dalam miligram dikali 100%. Di kritisnya, yang pertama, analisis harus dilakukan dalam suasana netral. Jika dalam suasana asam, endapan Ag kromat akan larut dan membentuk asam kromat. Jika dalam suasana basa, akan terbentuk AgOH. Kemudian, air yang digunakan harus benar-benar mendidih agar memudahkan margarin untuk larut. Yang ketiga, fungsi MgO untuk menetralkan sampel margarin yang bersifat sedikit asam. Jadi kalian bisa searching nih, apa sih yang ada di dalam margarin itu sehingga sifatnya menjadi sedikit asam. Kemudian yang terakhir yaitu pada saat penimbangan diusahakan margarin yang ditimbang tidak mengenai leher Erlenmeyer. Ini ada acuan yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu kandungan natrium dalam miligram dalam 100 gram bahan makanan. Contohnya dalam 100 gram margarin atau mentega mengandung kadar natrium 987 mg. Kalian bisa searching di yang lain, bisa jurnal penelitian atau di SNI ya. Yang kedua ada kadar NaCl pada ikan asin dengan metode titrasi argentometri cara mol. Dasarnya sama, yaitu dalam suasana netral agen NO3 akan bereaksi dengan NaCl membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Untuk mempermudah pengamatan, kita tambahkan indikator kalium kromat. Kemudian titik akhirnya yaitu terbentuknya endapan Ag kromat yang berwarna merah bata. Reaksinya juga sama, yaitu NaCl akan bereaksi dengan Ag nitrat membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Kemudian Ag nitrat akan bereaksi dengan kalium kromat sehingga membentuk endapan Ag kromat yang berwarna merah bata. Bagian kerjanya, untuk sampel ikan asin kita preparasikan terlebih dahulu, yaitu cawan kosong kita timbang bobot kosongnya, ya cawan yang sudah kita pinjarkan kita timbang bobot kosongnya, kemudian kita timbang 2 gram ikan asin yang sudah dihaluskan, kemudian kita perarang, kita abukan, kemudian kita larutkan dalam labu ukur 100 ml dan kita himpitkan. Kemudian kita saring dengan kertas saring berabu. Setelah kita dapatkan filtratnya, kita pipet sebanyak 10 ml. Kita tambahkan indikator kalium kromat 5%, 10 tetes. Kemudian kita titar dengan AgNO3 0,1 N sampai larutannya kuning, endapannya merah bata. Perbedaan dari pengerjaan sampel margarin dan sampel ikan asin yaitu kalau untuk sampel margarin, preparasinya cukup mudah, hanya kita cukup sulit untuk mendapatkan warna titik akhir yang bagus. Ya. Kalau untuk ikan asin, preparasinya cukup panjang, sedangkan untuk pengamatannya itu cukup mudah. Ya. Di ikan asin itu sendiri, kita juga mengerjakan blanko. Blankonya kita bisa kerjakan satu saja untuk penetapan ikan asin maupun margarin.
Perhitungannya sama, yaitu kadar NaCl sama dengan volume penyitar dikurangi volume belangko dikali normalitas Ag nitrat dikali BST NaCl, yaitu 58,5, dibagi bobot sampel dalam miligram, kemudian dikali 100%. Titik kritisnya yaitu ikan asin perlu diabukan untuk menghilangkan karbon dari sampel yang mengandung kadar garam yang tinggi. Kemudian, abu ikan asin dilarutkan dan disaring untuk menghilangkan pengotor yang dapat mengganggu hasil penitaran. Kemudian, ini ada acuan dari SNI ikan asin kering nomor 8273 tahun 2016, yaitu kadar garamnya atau kadar NaCl-nya yaitu 12% hingga 20%. Itu saja penjelasan dari saya. Sekarang kalian kerjakan tugas mandirinya, ada 2 soal. Yang pertama, berapa KSP, AgCl, dan Ag kromat? Kalian tahu sendiri tadi prinsip kerjanya yaitu endapan AgCl akan terbentuk terlebih dahulu dibandingkan endapan Ag kromat. Karena KSP AgCl lebih kecil dibandingkan KSP Ag kromat. Jadi kalian cari berapa KSP-nya. Yang kedua, tuliskan reaksi yang terjadi jika analisis tidak pada suasana netral. Jadi jika suasananya asam, reaksi apa yang terjadi? Jika suasananya basah, reaksi apa yang terjadi? Kalian tuliskan di kertas, kemudian kalian scan PDF, kalian upload di sini. Jadi saya sudah buatkan Google Form. Di sana ada pertanyaan yang kalian jawab. Jika kalian perhatikan penjelasan saya dengan baik, insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di Google Form ini. Kemudian kalian upload tugas mandirinya di sini juga, dan saya sudah sediakan kotak, kalian bisa bertanya jika belum paham. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.